Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mariam Lomra dengan NIM 192102000 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran belajar mengajar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah keterampilan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wow, begitu semangatnya ya hari ini. Kita kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bisa bertemu dengan saya, Ibu Siti Maria. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kesabaran dalam mengerjakan tugasnya, oke? Silakan kepada KM dipimpin doanya ya. Oke, silakan Rifki, kamu pimpin doanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk menuntut ilmu pada hari ini. Oke, Ibu akan mengabsen dulu kalian ya. Ibu akan mengabsen kalian. Siapa sih yang tidak hadir hari ini? Oke. Sylvia, Ananda, Rifki, Rizka, Saiful, Mira. Nah, sepertinya hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sesuai dengan yang saya instruksikan kemarin, di minggu kemarin kan saya sudah memberitahu kalian itu harus mencari berbagai informasi, baik itu dari buku paket ataupun dari internet mengenai teks apa? Teks deskripsi pintar. Coba siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait teks deskripsi? Apa sih yang disebut dengan teks deskripsi? Silakan Rifki, kamu apa? Betul, teks deskripsi adalah menggambarkan, seperti itu ya Rifki ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan objek. Pintar sekali, aku kasih 2 jempol untuk Rifki. Apa sih yang kalian kurang dimengerti terkait materi teks deskripsi? Apa sih yang kalian sulit dimengerti terkait teks deskripsi yang akan kita bahas hari ini? Oh, jadi kalian itu kurang mengetahui ya bagaimana unsur kebahasaan dari teks deskripsi dan bagaimana sih cara kita menulis teks deskripsi ya terutama. Oke, sekarang kita akan bahas hari ini ya. Oke, kita bahas tentang teks deskripsi, di mana teks deskripsi ini berada di kelas 7. Nah, ada pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai di materi hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas. Baik itu secara tulis maupun secara lisan. Yang berikutnya ada indikator, menguraikan struktur kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, membuat teks deskripsi menggunakan struktur kebahasaan yang baik dan benar.
Selanjutnya ada pengertian dari teks deskripsi. Betul tadi yang dikatakan oleh Rifki bahwa deskripsi itu ialah menggambarkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi itu sendiri. Nah, teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Teks ini biasanya berisi kalimat yang memaparkan sebuah objek, benda, ataupun makhluk hidup agar pembaca mendapatkan kesan seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Selanjutnya ada struktur dari teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, dan atau menarik, dan juga singkat tentunya. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik minat dan suatu nama yang bersifat promosi. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini artinya penentuan identitas dari orang, objek, atau benda lainnya yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga ada klasifikasi. Sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat ada deskripsi, berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan adalah penegasan pada hal yang dianggap penting. Kesimpulan bisa dicantumkan ataupun tidak, jadi itu bersifat bisa digunakan ataupun tidak. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama itu ada deskripsi subjektif, yang kedua deskripsi spasial, yang ketiga deskripsi objektif, yang keempat ada deskripsi imajinatif, dan yang kelima ada deskripsi faktual. Adapun ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kata baku dalam teks formal, kreativitas, aktif, dan lain sebagainya. 2. Penggunaan kata hubung atau kata sambung atau juga kata konjungsi dalam teks seperti atau, dan, tetapi, sehingga, karena, oleh sebab itu, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan dalam teks seperti ber, men, dan sebagainya. Bermaksud. Yang keempat ada penggunaan kata rujukan dalam teks seperti ini, itu, di, sana, sini, tersebut, dan lain-lain sebagainya. Adapun langkah-langkah membuat teks deskripsi nih. Yang pertama-tama penulis harus memilih topik yang akan kita dijadikan sebagai dasar untuk penggambaran dalam teks. Misal kita mau mendeskripsikan tentang hewan, gajah. Kita deskripsikan tuh gajah mulai dari ukurannya, tempat tinggalnya, habitatnya ya, terus bagaimana sih karakter dari sosok gajah ini nih. Ataupun kita mau membahas tentang keluarga, adik, kakak, ayah, dan ibu. Selanjutnya kita mendeskripsikan kembali nih. Misalkan adik saya itu rambutnya berwarna pirang dan matanya coklat dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, selanjutnya penulis harus mengamati objek yang ingin dideskripsikan. 3. Penulis juga harus mengumpulkan data-data seperti angka, grafik, ilustrasi, ataupun statistik. Yang keempat, penulis menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan struktur yang tadi kita bahas. Yang kelima, setelah itu penulis menyusun kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan awal.
Yang keenam, penulis menggambarkan kerangka paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang padu dan juga logis. Arti logis di sini ialah secara logika, masuk akal gitu ya. Yang terakhir, tahap yang terakhir adalah pemberian judul. Kalau yang pertama kan tadi kita memilih topik nih. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menentukan judul. Misalnya topiknya itu kita mau membahas tentang warna, tekstur. Dan berarti judulnya tentang apa nih? Misal tentang makanan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh dari teks deskripsi yang berjudul Cita. Nah, di paragraf pertama, kita mendeskripsikan pengertian dulu dari hewan cita itu. Misalkan gini, cita adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Mereka adalah kucing besar asli dari Afrika dan Irak Tengah. Cita menjadi hewan darat tercepat yang diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan 80 hingga 125 km. Coba saya mau bertanya kepada Ripki. Kamu sebagai KM harus tahu ya. Semakan KM itu ialah pemimpin. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang struktur dari teks deskripsi itu. Nah, ada apa aja sih strukturnya? Yang pertama ada judul. Yang kedua ada identifikasi. Yang ketiga klasifikasi. Yang keempat deskripsi, betul. Yang kelima kesimpulan. Betul, berarti kamu memperhatikan. Kalian harus ingat ya struktur dari teks deskripsi karena nanti kita akan ke soal supaya bisa melatih pemahaman kalian terkait teks yang sudah kita bahas di hari ini. Di sini Ibu sudah mempersiapkan LKPD yang pertama. Ini itu merupakan tugas kelompok ya. Coba Ibu mau kalian dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok ya, yang terdiri dari 3 sampai 5 orang saja, jangan banyak-banyak. Ibu akan membacakan LKPD yang pertama ya, ini tugas kelompok. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi, objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuannya untuk menguraikan struktur kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Adapun petunjuk kerja yang harus kalian lakukan. Pertama, masing-masing kelompok memahami soal yang telah disiapkan. Yang kedua, setiap kelompok mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang sudah disediakan. Yang terakhir, semua kelompok menjawab LKPD dengan baik. Ingat ya, ini merupakan tugas kelompok bukan individu. Jadi semuanya harus mengerjakan, saling bekerja sama. Itu untuk langkah-langkah dalam pengerjaan lembar kerja peserta didik yang pertama atau LKPD yang pertama yang merupakan tugas kelompok. Nah, ini soalnya. Penilaian sikap, hari, nama, kelas, catatan perilaku, butir sikap, tanda tangan, tindak lanjut. Nah, di sini ini untuk bagian A itu merupakan tugas Ibu ya untuk mengisi nama-nama kelompok dari masing-masing kelompok. Harinya, hari apa, namanya siapa, kelasnya apa, perilakunya seperti apa, butir sikapnya seperti apa. Nanti saya akan memperhatikan kalian satu persatu. Jadi nanti saya akan mengecek setiap masing-masing kelompoknya.
Yang kedua, penilaian pengetahuan. Butir soalnya ada ini nih. Amati gambar berikut dengan saksama untuk mengerjakan soal yang tersedia. Nah, di sini sudah Ibu sediakan gambar kucing. Kucing ini sangat lucu ya. Nah, adapun ini soalnya nih. 1. Susunlah kerangka teks deskripsi berdasarkan gambar tersebut. Isikan dalam format berikut ini. Ini aku kasih judul kucingku. Identifikasi. Deskripsi bagiannya apa? Deskripsi bagian yang keduanya apa? Yang terakhir penutup. Di sini identifikasi nama, jenis, namanya apa? Ini gambar tersebut. Jenisnya jenis apa? Yang kedua, deskripsi bagian yang merupakan bulu, mata, telinga. Nanti kalian isikan di kolom yang keempat. Kalian deskripsikan tentang bulu, mata, telinga. Deskripsi bagian ini hobi dan kebiasaan. Ini kalian juga harus diisi ya. Makanannya apa? Terakhir penutup, itu berupa kesan yang akan kalian sampaikan di akhir nanti. Susunlah kerangka yang telah kalian buat menjadi teks deskripsi. Kalau yang nomor 2 ini lewat saja ya. Kalian harus mengisi yang nomor 1 saja. Oke, saya akan kasih kalian waktu selama 30 menit untuk mendeskripsikan gambar tersebut sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar masing-masing ke kelompok. Ayo, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerjakannya? Sudah ya? Pintar sekali. Dalam waktu 20 menit kalian bisa mengerjakan tugas tersebut. Oke, sekarang kalian presentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1. Ayo silakan ke depan. Dan kelompok lain harus menanggapi ya. Dan nanti secara bergantian. Nanti kalau misal kelompok 1 udah, selanjutnya kelompok 2 yang ke depan. Dan seterusnya. Teman-teman yang lain yang tidak presentasi itu harus menanggapi hasil dari kelompok yang sedang berpresentasi. Ayo dimulai. Mulai dari kelompok 1 dulu. Baik, terima kasih ya anak-anak karena kalian itu sangat luar biasa dalam bekerja samanya. Selanjutnya saya akan menugaskan kalian kembali tentang teks deskripsi ini ya. Kita muat di LKPD yang kedua atau lembar kerja peserta didik yang kedua. Ini merupakan tugas individu ya, bukan lagi kelompok, karena kan tadi sudah kelompok nih, kalian juga sudah mempresentasikannya. Sekarang kalian individu ya, mengerjakannya, jangan berkelompok. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan lain-lain secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Tujuannya kalian harus membuat teks deskripsi menggunakan struktur kebahasaan yang baik dan benar. Adapun petunjuk kerjanya, pertama, masing-masing siswa menyiapkan alat untuk mempersiapkan menulis. Kalian kan pasti sudah punya nih buku catatan, pulpen, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, siswa diminta untuk merumuskan suatu kejadian atau benda yang akan dijadikan sebuah teks deskripsi. Nah, di langkah yang kedua, kalian tentuin apa yang akan kalian deskripsikan, objeknya apa. Itu bebas ya, terserah kalian. Kalian mau mendeskripsikan jenis hewan, ataupun keluarga kalian, ataupun tempat-tempat, pokoknya mah kalian harus menentukan topik yang akan kalian bahas ya. Yang ketiga, siswa harus memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaan teks deskripsi.
Nah, sesuai yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang disebut dengan struktur dan kebahasaan itu pasti saling melengkapi. Nah, kalian harus bisa membuat teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang baik dan benar. Yang keempat, siswa menulis teks deskripsi dengan baik dan benar tentunya. Ibu percaya kalian itu sangat pintar sekali dan luar biasa, semangatnya pun luar biasa, mulai dari pagi sampai jam ini kalian itu sangat luar biasa semangatnya. Untuk itu coba ya kalian menulis teks deskripsi yang akan kalian tulis ya, topiknya tentang apa kalian ungkapkan dalam sebuah tulisan. Nanti Ibu akan mengecek satu persatu. Oke? Bagaimana? Apakah sudah selesai? Pintar. Ayo silakan kumpulkan dulu bukunya ya, karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih ya sudah mengumpulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini terkait teks deskripsi. Yang dibahas yaitu tentang pengertian, struktur, ciri, dan kebahasaannya, serta contoh dari teks deskripsi itu seperti apa. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Jadi, pengertian dari teks deskripsi ialah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Adapun struktur dari teks deskripsi yaitu judul, identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Selanjutnya ada jenis-jenis deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks deskripsi subjektif, spatial, objektif, imajinatif, dan faktual. Ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi itu ada penggunaan kata baku, penggunaan kata hubung atau konjungsi, terus penggunaan kata berimbuhan, yang terakhir penggunaan kata rujukan. Adapun yang disebut dengan langkah-langkah untuk membuat teks deskripsi agar tulisan kita menjadi bagus dan menarik. Yang pertama, penulis harus memilih topik yang akan kita jadikan sebuah teks deskripsi. Yang kedua, penulis harus mengamati objek yang ingin dideskripsikan. 3. Penulis juga harus mengumpulkan data-data seperti angka, grafik, ilustrasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, penulis menetapkan pola pengembangan. Terus, penulis menyusun kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan awal. Penulis mengembangkan kerangka paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh. Terakhir, yaitu penulis ini memberi judul ya dari yang kita sudah diberi topik ya, teks deskripsinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan benar ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali dengan saya di minggu yang akan datang. Nah, sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu menugaskan kalian di grup WhatsApp. Ibu sudah men-share link untuk bermain game. Gamenya apa? Gamenya itu tentang kuis dengan berbantuan Quizizz. Nah, nanti kalian di sana dicoba ya. Kalian masuk di link tersebut, kalian tulis nama dan kelas, karena itu sifatnya pertandingan ya. Jadi nanti siapa yang nilainya besar dan yang sampai terkecil. Nah, setelah itu kalian mengisi nama dan kelas.
Lanjut, kalian mengisi kuis tersebut. Kuis itu terdiri dari 10 pertanyaan dan itu terkait tentang teks deskripsi. Bagaimana kalian paham? Alhamdulillah baik. Oke. Ibu akan tutup pertemuan hari ini. Semoga kita bisa kembali bertemu ya. Silakan Kak M dipimpin doa. Terima kasih semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.